Ashabul Fadilah, Ketua Yayasan Askar se-Indonesia yang terhormat Al-Ustadz Insinyur Haji Fahmi Abdul Qadir Askar beserta rombongan, Sahibul Fadilah, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yang terhormat Dr. Haji Lukman Agunawas SH MSI, Sahibul Fadilah, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara yang terhormat Dr. Andus Kiai Haji Mursyidin MHI Al-Hafiz, Sahibul Fadilah, Kepala Kementerian Wilayah Agama Sulawesi Tenggara yang terhormat Bapak Faisal Mus'ad SPD MPD, Sahibul Fadilah, Pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al-Askar Kendari yang terhormat Al-Ustadz Muhammad Nur Alfiq SI SOC, beserta tamu undangan, wali santri dan santriwan dan santriwati yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Susunan acara peresmian Masjid Abu Bakar As-Siddiq dirangkaikan dengan wisuda tahfiz 500 santri serta milad ke-11 tahun Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al-Askar Kendari sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Hadirin, mari kita buka acara kita dengan bersama-sama mengucap Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, tasmik Quran oleh para santri yang baru menyelesaikan hafalan 30 juz. Kepada yang pertama, Ananda Yasin Qusai Al-Awaluddin asal Kendari. Yang kedua, Ananda Suryadi asal Batang Kepulauan Riau. Yang ketiga, Doni Mardiansyah asal Morowali Sulawesi Tengah. Dan yang keempat, Sahrul Muhammad Datuage asal Ampana Sulawesi Tengah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbukum an yarhamakum wa in 'udtum 'udna wa ja'alna jahannama lil kafirina hasira. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira wa anna alladhina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum 'adzaban alima wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu
رجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها
وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin tasmik Quran oleh para santri yang baru saja menyelesaikan hafalan 30 juz. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya penampilan santri tahfiz yatim. Kepada santri yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah sebagian kecil dari anak-anak yang kurang beruntung. Karena ketika kami melihat teman-teman kami, mereka terlihat penuh dengan kebahagiaan bersama kedua orang tuanya. Orang tua yang mereka cintai dan sayangi. Tapi kami, di saat kami membutuhkan kasih sayang dari orang tua kami justru kehilangan mereka. Kami justru tidak bisa bersama mereka. Dan kami justru dibesarkan tanpa belayan kasih dari mereka. Semuanya terjadi begitu cepat. Rasanya baru kemarin mereka masih di samping kami.
atau menatap kami bangga setiap kami mendapat pencapaian baru. Namun sekarang memori itu tinggal kenangan abu-abu yang tak dapat diputar ulang. Kami hanya dapat menatap semu batu nisan yang tertuliskan namanya, tanpa bisa lagi bercakap-cakap dengannya. Kami hanya dapat memandangi fotonya yang tersenyum, tanpa bisa tertawa dan bercanda lagi bersamanya. Terkadang masih ada rasa terpukul yang tersisa dalam hati kami atas kepergian mereka. Masih berat rasanya untuk menerima kenyataan bahwa orang yang kami cintai telah dipanggil oleh Sang Khalik. Namun kami berusaha keras untuk menutupinya dengan tampang seolah kami tegar, menunjukkan bahwa kami seolah dalam keadaan baik-baik saja, dan menutupi semuanya dengan senyuman. Namun hati ini rasanya pedih, hati ini rasanya susah ketika melihat ada teman kami yang sedang bermanja di pelukan ibunya. Hati ini pedih ketika melihat ada teman kami yang sedang asyik bercanda ria bersama ayahnya. Hati ini sedih ketika melihat ada teman kami yang mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Namun tak ada yang bisa kami lakukan selain menangis atau memendam rasa itu dalam-dalam. Tapi seiring berjalannya waktu, kami kini sadar berlarut terlalu lama dalam kesedihan itu tidak baik. Lagi pula, masih banyak orang yang mencintai kami. Masih banyak hal yang bermanfaat yang harus dilakukan untuk masa depan kami. Tidak ada gunanya membuang waktu hanya untuk meratapi nasib. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Abi dan Umi yang telah mengajari kami ilmu yang bermanfaat dan membimbing kami dengan tulus dan sabar. Dan juga terima kasih kepada paman, bibi, kakak, dan orang-orang yang telah mencurahkan perhatiannya kepada kami. Peran kalian begitu penting dalam hidup kami. Kami berjanji untuk menjadi orang yang lebih baik di masa depan, yang menjadi kebanggaan untuk keluarga dan juga bermanfaat bagi bangsa dan agama. Kami hanya bisa memanjatkan doa teruntuk kedua orang tua kami yang sudah tiada. Semoga mereka bahagia di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin penampilan dari santri tahfiz yatim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, kita melangkah ke acara selanjutnya,
yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al-Askar Kendari kepada yang terhormat Al-Ustadz Haji Muhammad Nur Alfiq SK SOSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sengaja saya mengundang ya para ustaz-ustaz di belakang saya ini karena berkah beliau-beliau lah ya, yang tidak kenal lelah untuk bersama-sama berjuang membimbing daripada anak-anak kita semua. Mudah-mudahan insyaallah anak-anak kita insyaallah akan sesuai apa yang kita harapkan insyaallah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama yang kami hormati keluarga besar Mahat Al-Askar Pusat di Jakarta beserta seluruh rombongan yang alhamdulillah Bapak Ibu ini baru pertama kali terjadi. Mereka datang kurang lebih 40 orang ya. Padahal beliau-beliau ini orang yang paling sibuk di Jakarta, tapi karena kecintaannya dengan Quran, kecintaannya kepada anak-anak kita untuk menyaksikan wisuda daripada anak kita ini, mereka meninggalkan pekerjaan mereka untuk hadir bersama-sama kita pada hari ini dalam rangka wisuda 500 santri dan sekaligus peresmian masjid dan rangkaian dan milad ke-11 tahun Mahat Askar Kendari. Apalagi pada rombongan ini juga hadir di bawah pimpinan orang tua kita Al-Ustadz Insinyur Haji Fahmi Askar, mohon berdiri Ustadz, beserta Al-Ustadz Fauzi Abdul Qadir Askar, Al-Ustazah Ibu Fahima Askar, dan saat ini saudara beliau yang satu Ibu Fauza Askar lagi dijemput di bandara, baru terbang tadi subuh jam 3 dari Jakarta. Kemudian juga hadir guru kita Syekh Kamal dari Madinah, fadhal Ustaz. Kemudian Syekh Bagistan dari Yaman, fadhal Ustaz. Jadi beliau ini dari Madinah dan Hadrat dari Yaman, Masya Allah ya. Kemudian juga hadir tengah kita Ustadz yang sudah tidak asing lagi namanya Al-Ustadz Haji Bobi Herbowo LC. Mohon Ustadz Ustadz Bobi. Ustadz Bobi ada ya? Oh iya. Fadal, silakan Ustadz. Ustadz Bobi ini alhamdulillah punya rumah Quran 400 di 25 negara. Tepuk tangan dulu. Yang sengaja hadir untuk memotivasi anak-anak kita untuk program tahfidz ya. Beliau punya rumah Quran di Gaza, di Palestina, di Al-Quds, di Mesir ya, dan negara-negara lainnya, subhanallah ya. Jadi luar biasa acara kita pada pagi hari ini. Ditambah lagi dengan Al-Ustadz Fahmi Jawas, beliau ada pengurus besar Pondok Pesantren Al Khairat Palu ya. Dan seluruh rombongan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Subhanallah. Pada pagi hari ini insyaallah luar biasa ya. Kehadiran beliau-beliau ini menjadi kami tambah semangat insyaallah. Kemudian yang kami hormati juga Bapak
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Al Ustadz Dr. Haji Lukman Abu Nawas MSI. Mohon berdiri Pak, belum lumayan kenal sekarang ya. Masya Allah, ini undangannya lewat WA kemarin semalam maghrib ya. Tapi beliau masih sempat datang. Takbir, Allahu Akbar. Ini kepemimpin kayak gini yang kita insya Allah ini ke depannya ya. Amin. Yang saya hormati juga guru kami ya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Tenggara Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Andus K. Haji Mursyidin MHI Al-Hafiz, mohon diri. Jadi Bapak Ibu orang tua santri, 25 tahun yang lalu ketika kami di pesantren Ummu Sabri, saya pertama kali menyetor hafalan sama beliau. Dan berkah doa beliau sehingga santri kami yang awalnya 2 orang sekarang alhamdulillah sudah mencapai 2000 santri. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Semua ini adalah berkah dari beliau ya. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Fadhil Ustaz. Yang luar biasa juga beliau, setiap acara wisuda santri beliau selalu hadir di tengah kita untuk menyaksikan daripada wisuda santri anak kita. Juga yang saya hormati Ibu Haja Nurliyah, mungkin bisa berdiri Ibu. Iya, mungkin bisa menghadap ke ibu-ibu nih. Jadi Ibu Haja Nurliyah ini saya baru ketemu hari ini ya. Padahal selama ini beliau banyak bantu kita ya untuk pembangunan masjid ini. Beliau jauh datang dari London hanya untuk menyaksikan wisuda santri dan peresmian masjid ini. Ya. Jadi beliau ini lahir di Kendari tapi di London sudah 30 tahun. Tepuk tangan dulu. Sekaligus beliau ini adalah donatur kita dan insya Allah sebentar beliau akan menyerahkan ya kubah masjid yang sudah tiba dari Jawa. Ada kubah masjid di samping ya, baru tiba kubahnya, dan sekaligus penyerahan rumah Quran yang ada di Ngapaha, Kecamatan Tinangge ya. Jadi beliau bangun dan insya Allah akan diserahkan sama askar untuk dikelola ya untuk program tahfidz insya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Dan beliau berencana mudah-mudahan askar juga bisa ada berdiri di London nanti. Iya Bu Haji, insya Allah. Jadi mohon maaf, nanti mohon kesediaan beliau untuk memberikan sambutan. Tapi beliau ini bahasa Indonesianya sudah agak sedikit kaku ya, karena banyakkan bahasa Inggris di sana ya, insya Allah. Makasih ya Bu Haji ya. Welcome to Kendari. Itu aja saya tahu. Baik, juga hadir di tengah-tengah kita Ibu Cahaya, Nur Cahaya, Bu Haji Cahaya deh. Nur Cahaya, silakan ini ya. Ini yang sudah sampaikan sama kita, Ustadz. Saya tidak ingin jamaah atau santri yang ada di lokasi ini menginjak tanah. Jadi saya ingin nyumbang pasir untuk dipelur semua ini. Saya bilang, Bu, ini luas sekali 1,5 hektar, nggak apa-apa katanya. Jadi beliau sudah kirim pasir di sini 300 trek. Takbir Allah. Jadi luar biasa, masya Allah ini rezekinya Masjid Abu Bakar Siddiq ini ya. Kemudian juga hadir di tengah kita Bapak Hasrudin beserta Ibu Hajar. Silakan berdiri Ibu Hajar. Ibu Hajar, Ibu Ija. Iya, ini di belah kita ini ya. Sama Pak Hasrudin ya. Jadi pada saat lokasi kami ini pertama kali waktu masih gunung ya, belum seperti ini, beliau bilang, Ustadz, saya ingin lokasi yang digusur. Saya bilang, Bu, ini luas sekali Bu ya. Gak apa-apa Ustadz, semua biayanya nanti yang saya tanggung. 1,5 bulan kami gusur pakai alat berat. Saya sampaikan, Bu, ini udah banyak ini. Gak apa-apa Ustadz. Berapa semua? Sekitar 150 juta. Udah saya selesaikan Ustadz.
Ya. Alhamdulillah. Jadi subhanallah ya. Apalagi di sebelah kiri kita ini ada Mas Supardi. Ya, betul Mas Supardi. Jadi Mas Supardi ini beliau distributor besi di Kota Kendari nih ya. Jadi kalau kita misalnya lagi bangun-bangun seperti ini, mental fund aja Mas, kita lagi bangun masjid ya. Pinjam dulu besinya Mas. Oke Ustaz, pakai aja Ustaz, ambil aja Ustaz. Bayarnya belakangan. Kapan aja katanya kan? Nggak ditentuin. Subhanallah. Makasih Mas Supardi ya. Jadi banyak sekali ya kemudahan-kemudahan yang Allah berikan pada saat pembangunan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini. Jadi kami alhamdulillah sejak peletakan batu pertama sampai peletakan keramik terakhir itu pas setahun. 15 Maret peletakan batu pertama oleh Habib Salim dan keluarga besar Askar, dan pada saat terakhir peletakan tehelnya itu pas 15 April baru-baru ini ya, alhamdulillah. 15 Maret tahun 2000 ini, tahun ini ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang kami hormati dan muliakan, saya ini kalau sambutan di depan guru saya agak grogi ya. Yang jelas kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Quran Al Askar Kendari merasa bersyukur pada hari ini kita sama-sama hadir untuk meresmikan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini, meskipun baru lantai 1 ya. Insya Allah lantai 2 kita akan resmikan tahun depan ya. Amin. Mumpung di depan kita ada Bapak Wakil Gubernur ya, barangkali bisa dianggarkan untuk lantai 2-nya nanti Pak Wagub. Apalagi beliau kalau jadi gubernur nanti ke depan insyaallah ya, ditambah lagi insyaallah. Kemudian dan insyaallah sekaligus kita akan menyaksikan anak kami yang 500 santri akan wisuda. Sebenarnya jumlah santri kami 2000 santri yang akan wisuda. Dikarenakan tempat ya yang juga tidak terlalu ini, maka kita batasin. Kemarin kita sudah wisuda 370 santri di Askar 2, ya, Askar 3. Hari ini kita ada wisuda 500 santri. Nah, olehnya itu kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Baitul Quran Askar mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah, orang tua wali santri yang banyak membantu juga daripada proses perjuangan pembangunan Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah ya buat Bapak Ibu semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, ini belum ada di belakang saya Umi ya? Belum ada ya? Mana Uminya Iza? Ada ya? Panggil sini dulu Uminya Iza. Sini dulu Umi sayang ya. Sini ya. Biar dikenal sama jamaah. Jadi ya beliau inilah yang luar biasa, lebih semangat lagi daripada saya ini. Ini. Ya. Insya Allah perjalanan beliau yang Masya Allah ya, yang habis-habisan demi untuk bagaimana Mas Askar ini bisa terus berkembang Insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya menutup daripada sambutan ini ya, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk mari kita kirimkan sama-sama doa surah Al-Fatihah kepada seluruh pendiri-pendiri Mahat Askar yang sudah lebih dulu dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua bacaan Quran anak santri ini akan menjadi amal jariah buat mereka semua. Amin ya. Yang pertama orang tua kami almarhum Haji Sarifin Talla. Yang kedua orang tua kami almarhum Haji Muhammad Nasir Air ya. Kemudian almarhum guru kita Syekh Usman bin Ahmad Askar. Kemudian almarhum Abi Haji Abdul Qadir bin Ahmad Askar. Kemudian yang ketiga Umi Ruqayyah. Semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah sinari kuburnya di barang Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli madin salih. Al-Fatihah. Baik, yang terakhir kami mohon sebentar kesediaan Bapak Wakil Gubernur Provinsi Tenggara dan Bapak sebagai selaku Ketua Dewan Masjid
Ketua Dewan Masjid untuk sebentar meresmikan ya bersama Ketua Yayasan Mahat Askar Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita melangkah ke acara selanjutnya. Sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Sulawesi Tenggara kepada yang terhormat Bapak Faisal Musaad SPD MPD. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah summa walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Yang saya hormati dan saya banggakan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Dr. Lukman Abu Nawas SH MSI, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, ada juga representasi dari Nahdlatul Ulama Bapak Kiai Haji Jakri Napu, kemudian Kiai Riyahmadi, yang saya hormati dan saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Mahat Tahfiz Askar Pusat. Hadir bersama kita Al Ustadz Fahmi Jawas bersama keluarga besar Mahat Askar yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Ada Syekh Kamal dari Madinah, kemudian ada juga Syekh Muhammad Bagetan dari Yaman ya, Madinah. Baik Ustadz Bubi, kemudian Ustadz Badruddin, Ustadz Fauzi Askar yang betul-betul intens komunikasi dengan saya mulai dari kemarin hingga hari ini. Para rombongan Mahat Askar, para donasi yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, yang saya banggakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al Askar Kendari, Al Ustadz Al Mukarram, Ustadz Nur Afiq, SOS MSI, dan segenap pengurusnya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Ustadz Afiq ini bagian dari pegawai saya yang memang diberi tugas untuk menjadi pembina sekaligus menjadi menjadi pengurus dan sungguh-sungguh mengurus pondok pesantren tahfiz Quran di Pondok Pesantren Baitul Quran Al Askar Kota Kendari ini. Salawat dan salam. Sebelum salawat dan salam saya ucapkan, para ustadz, para ustazah yang saya cintai, para santri peserta wisuda tahfiz yang berbahagia. Pertama-tama tentu saya mengajak kita semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat dan inayahnya maka pada hari ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bertatap muka. Hakikat silaturahim itu menghubungkan yang terputus, mengatasi masalah bersama-sama, saling memahami satu sama lain dalam konteks membangun umat, membangun bangsa, dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis yang mulia ini insyaallah yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, saya memandang bahwa peresmian masjid
Ya, Abu Bakar As-Siddiq sekaligus wisuda pondok pesantren tahfiz Quran ini saya anggap sangat spesial. Kenapa spesial? Karena kegiatan ini bertepatan dengan momentum umat Islam di dunia menghadapi datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itu selaku Kakanwil saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan yang la'allakum tattaqun. Nah, ini yang terpenting, makanya spesial sekali kegiatan peresmian ini. Nah, kemudian yang berikut yang perlu saya sampaikan, insya Allah Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini tidak hanya dilihat dari sarana fisiknya saja, insya Allah akan menjadi makmur, menjadi tempat dakwah Islamiyah di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pemerintah betul-betul sedang konsentrasi membumikan Al-Quran. Pak Wagub ini selain wakil gubernur, beliau adalah ketua LPPQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran di Provinsi Sultra yang sama-sama kita cintai ini. Makanya kegiatan STQ kemarin dilaksanakan itu untuk membumikan Al-Quran. Tapi ketika dikaji, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kaji bersama bahwa pondok pesantren Al-Azkar ini tidak kalah cepat dengan upaya pemerintah membumikan Al-Quran di bumi Anoa, Provinsi Sultra tercinta ini. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan para santri, para wisudawan, wisudawati akan menjadi generasi masa depan, kemudian generasi Qurani menjadi pemimpin di masa-masa yang akan datang. Dan saya kira pondok pesantren ini sudah banyak berkontribusi membumikan Al-Quran di pondok di bumi Sultra tercinta ini. Nah, oleh karena itu maka saya kira ini menjadi inspirasi bagi kita semua, Pak Wagub. Insya Allah kehadiran pondok pesantren Al-Azkar Kendari ini menjadi lembaga yang berfungsi sebagai suntikan energi untuk membumikan Al-Quran di Provinsi Sulawesi Tenggara tercinta. Oleh karena itu maka kita harus punya perhatian yang sungguh-sungguh. Kita doakan mudah-mudahan Pak Wagub akan Allah angkat derajat sehingga pondok pesantren ini semakin lebih besar lagi dalam rangka membangun umat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kepada para wisudawan wisudawati saya ucapkan selamat atas wisuda ini. Ini wisuda yang sangat membanggakan. Kalau misalnya wisuda tamat SMA itu biasa saja. Tapi kalau wisuda tahfiz Quran sampai 30 juz itu luar biasa. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa manfaat, membawa berkah dan kemaslahatan bagi pembangunan umat, masyarakat, bangsa dan negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat. Mudah-mudahan kalian semua menjadi jembatan emas menuju masa depan generasi bangsa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Faisal Musaad SPD MPD. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kami mohon kesediaan yang terhormat Ibu Haja Nurlia untuk menyampaikan sambutan. Ibu Haja Nurlia merupakan donatur dari London. Kepadanya kami silahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan para kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini. Alhamdulillah, syukran lillah atas karunia-Nya kita dapat membangun masjid ini. Dalam kesempatan ini saya menyerahkan kubah masjid ini kepada Dr. Haji Muhammad Nur Al-Fah selaku pemimpin pondok pesantren. Dan juga saya menyerahkan School Al-Quran Study in Memory of Minaria and Ambutuong di Tinanggea. Dengan rendah hati, mohon maaf kalau ada kalimat saya yang tidak sempurna. Mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang akan disampaikan oleh penanggung jawab Askar se-Indonesia kepada yang terhormat Al-Ustaz Insinyur Haji Fahmi Abdul Qadir Askar, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Lukman Abu Nawas SH MShi MH. Masya Allah. Terima kasih Pak Wakil Gubernur. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pimpinan Kantor Wilayah Agama Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Faisal Musa'ad SPD MPD. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mursyidin MHI. Yang sama-sama kita hormati Ibu Haja Nurliah yang jauh-jauh dari London. Tadi malam saya ketemu sama beliau, luar biasa. Datang ke Kendari ini, saya pikir yang paling jauh hanya kami Pak dari Jakarta. Nggak taunya ada juga dari Eropa datang ke sini. Jadi kalau bicara jauh, saya kalah jauh Pak sama Ibu Nurliah ini, Masya Allah. Yang sama-sama kita hormati pimpinan Pesantren Tahfidzul Quran Al-Askar Sulawesi Tenggara, Bapak Muhammad Nur Alfiq. Teman-teman para masyayikh dari Jakarta yang menyempatkan waktunya hadir ke tempat ini, dan juga para pengusaha Pak. Kami bawa juga beberapa pengusaha dari Jakarta. Minimal insya Allah mereka mau investasi dunia dan akhirat di sini Pak, insya Allah. Para orang tua santri yang mempercayakan anak-anaknya untuk dididik di tempat ini. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini insya Allah Masjid Abu Bakar Siddiq ini diresmikan di Kendari. Kantor pusat kami Pak di Jakarta, itu kantornya di bawahnya ada masjid Pak. Masjidnya pun sama, namanya Masjid Abu Bakar Siddiq. Jadi dari awalnya sudah punya kesamaan, insya Allah visi misinya kita insya Allah berjuang untuk ke depan insya Allah menjadi
anak-anak yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, perlu Pak Wagub ketahui bahwa cabang-cabang kami yang tersebar di seluruh Indonesia, kami sekarang memiliki sekitar 36 cabang. Alhamdulillah, dari 36 cabang itu 16 didominasi oleh Sulawesi Tenggara, Pak. Dan ini cabang yang kami melihat sangat produktif, dan terus terang kami berharap ke depan mohon bantuan dari bapak-bapak pejabat untuk mensupport kami dan mendoakan kami supaya apa yang kami lakukan ini menjadi amal soleh kami untuk waktu-waktu yang akan datang. Untuk santri yang hari ini diwisuda, wabil khusus mereka yang insya Allah sudah hafiz 30 juz, pada kesempatan ini insya Allah kami dari kantor pusat, Pak, tadi sudah bicara dengan Ustadz Bobi juga, insya Allah mereka yang hafiz hari ini kami akan memberikan beasiswa untuk sekolah ke Al-Azhar Kairo, insya Allah. Mohon doanya dan juga mohon bantuan untuk legalitas surat menyurat dari MUI dan juga dari Kementerian Agama untuk mempermudah prosesnya, Pak, supaya mereka insya Allah kami mau urus ke untuk dapat ke Al-Azhar ataupun nanti ke Universitas Ahqaf di Yaman ataupun nanti Universitas Jamiah Islamiyah di Madinah, insya Allah. Mohon doanya, semoga mereka setelah mereka mengenyam pendidikan di luar negeri, mereka akan kembali membawa ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat untuk bangsa dan negara kita. Demikian dari kami, mohon doanya dan juga supportnya kami untuk ke depan. Semoga daerah-daerah lain bisa juga mencontoh seperti apa yang sudah dilakukan oleh cabang di Sulawesi Tenggara ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hadirin sambutan oleh Bapak Insinyur Haji Fahmi Abdul Qadir Askar selaku penanggung jawab Askar se-Indonesia. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan oleh yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara kepada yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andes Haji Kiai Haji Mursyidin Al-Hafiz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Haji Lukman Abu Nawas, SH, MSc dan MH. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Faisal Musad, SPD MPD. Wabil khusus Fadilatul Syekh Al-Mukarramun pimpinan Al-Askar Pusat serta rombongan Bapak Insinyur Haji Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah. Fadilatul Syekh Fahm Al-Habaib wa kulluhum Al-Habaib. Fadilatul Syekh Pak dari Madinah, Al-Ustaz Al-Kamal bin Madinatul Munawwarah wa Syekh min Al-Yaman. Subhanallah, yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu para habaib dari pusat, mohon maaf nanti saya sebut namanya salah nama. Wabil khusus saudara kami dari London, Ibu Hajjah Nurlian. Ini orang Kendari tapi besar di London. Sama saya orang Bone besar di Kendari. Beliau alhamdulillah sengaja datang di tempat ini karena ya tarikan jantung keimanan, cinta kepada pondok pesantren. Beliau terbang dari London menuju ke Kendari. Dan hadirin yang
saya sebutkan, saya tidak sempat sebutkan satu persatu, wabil khusus para orang tua santri, santriwan dan santriwati, anak-anak kami yang tercinta, para ustadz, asadid dan asadidah, wabil khusus pimpinan pondok pesantren Al-Azkar tahfidz ini untuk tahfidz Baitul Quran Al-Azkar, dan lebih khusus anak-anak kami yang baru-baru diwisuda sebagai hafidz, Masya Allah, hafidul Quran, hamalatul Quran, riayatul Islam, Masya Allah. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas kedatangan rombongan dari pusat. Saya baru kenal beliau hari ini. Bahkan beliau katakan kalau Pak Kiai ke Jakarta, ke Bogor, mampir di tempat kami. Terima kasih banyak. Ahlan wa sahlan, syukran. Amin. Bapak Ibu saya muliakan, kalau berbicara masalah hafizul Quran, itu salah satu menarik, karena ini investasi dunia akhirat. Insya Allah kalau orang hafal Quran 30 juz, pasti di depan ketika imam. Baru lagi Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang menghafal Al-Quran, termasuk kelompok-kelompok yang dikatakan oleh di dalam Al-Quranul Karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini termasuk ada kelompok para hafid di sini. Kata Allah, inna, kami menurunkan Al-Quran dan kami menjaganya. Yang menurunkan Allah berikan perintah kepada malaikat-malaikat Jibril. Ketika menjaganya, Allah memberikan kesempatan para hafid-hafid, termasuk anak kami yang ada di tempat ini. Buktinya Al-Quran kapan ada sedikit salah pasti ditegur oleh para hafid. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Kalau salah ya, maafi muskil, tidak ada masalah. Kalau Al-Quran salah sedikit, salah baris, salah baca, kecuali kalau qiraatul salah, lain ceritanya. Nah, alhamdulillah kita saksikan bersama, apalagi hari tempat ini, orang tua kita, pembimbing kita Bapak Wakil Gubernur sudah memberikan respon. Insya Allah ke depan ini akan dibantu, insya Allah. Ya, begitu ya, mungkin Pak Kakali diam-diam, tapi insya Allah diam-diam, tapi tetap nanti menyusul. Apalagi pimpinannya asuhannya beliau, termasuk salah seorang ANS Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara. Bapak Ibu saya muliakan, oleh karena itu mari kita mendoakan semoga anak-anak kita yang semakin hari semakin meningkat, semakin bertambah kualitas dan bertambah kuantitasnya, insya Allah, demi pengembangan dalam rangka membangun bangsa dan negara, utamanya agama kita. Saya kira ini sekaligus sebagai sambutan yang sangat singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sambutan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mursyidin MHI Al-Hafiz selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Al-Ustadz Dr. Haji Lukman Abu Nawas SH MSI, sekaligus meresmikan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kepadanya kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasahbihi wa sallam. Yang saya hormati dan sama kita muliakan Ketua Yayasan Al-Azkar Pusat, Pak Ustaz Insinyur Haji
Fahmi bersama rombongan Bapak Ani Abdul Qadir Al-Askar yang bersama-sama kita pada hari ini di Kota Kendari, bersama rombongan yang tidak sempat saya sapa satu-satu. Yang saya hormati dan kita banggakan Kepala Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Ustaz Pak Faisal Sud, yang juga cukup banyak membantu kegiatan-kegiatan Islam di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang saya hormati Al-Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Anus Kiai Haji Muhyiddin SAI Al-Hafidz, para habaib dan khususnya Ustaz Syekh dari Madinah dan Yaman yang mengikuti rombongan Ketua Yayasan Al-Askar, Ustaz Fahmi. Kemudian juga Ibu Nurliyah, salah satu donatur tetap dari London maupun keluarga besar dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang kami juga muliakan. Juga teristimewa Ketua Yayasan Pondok Pesantren Pak Ustaz Nur Afid sebagai pengelola pesantren Baitul Quran Al-Askar bersama seluruh para pembina pesantren yang saya muliakan, dan lebih khusus para orang tua santri dan seluruh santriwati yang baru saja dilantik sebagai wisuda Hafiz Quran pada siang ini. Alhamdulillah, syukurillah kita memanjatkan kebesaran Allah yang telah memberikan segala kenikmatan, segala kekuatan kepada kita semua, sehingga siang ini kita bersama-sama dapat menghadiri acara wisuda para santri yang berjumlah 500 orang di pondok pesantren yang sangat megah ini, Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Askar, yang insya Allah juga pada hari ini kita rangkaikan dengan peresmian Masjid Abu Bakar Siddiq yang merupakan satu rangkaian pada acara wisuda para santri pada saat ini. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW, pada keluarga dan persahabatnya, dan kita semua sebagai pengikuti yang setia sampai akhir zaman, insya Allah. Bapak Ketua Yayasan Al-Askar yang kami hormati dan kami muliakan, tentunya atas nama pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya yang telah berkenan hadir dan yang telah secara khusus dan ikhlas setulus-tulusnya membantu pesantren kami, terutama Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Askar di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Ada 16 pondok pesantren binaan Al-Askar di Sulawesi Tenggara ini. Mudah-mudahan amal jariah Bapak dan Ibu sekeluarga akan diijabah oleh Allah SWT, insya Allah. Dipanjangkan umurnya, disehatkan, dan diberi rezeki, insya Allah. Kalau hari ini barangkali tahun ini membantu pesantren hanya 36, insya Allah ke depan akan berlipat 2 kali sampai 70 kali, amin, insya Allah. Bapak Ibu seluruh hadirin saya muliakan, saya dengan Pak Ustaz Nur Afid tentunya merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan. Apalagi beliau akrab sekali dengan saudara kita, mantan Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Haji Nur Alam. Insya Allah beliau walaupun masih jauh dari kita, saya tadi WA beliau, saya masih panggil, Pak Gub, saya menghadiri undangan yang kita muliakan, Ustaz Nur Afid. Beliau katakan salam hormat untuk beliau, dan jangan lupa didoakan. Walaupun beliau sementara dalam artinya cobaan dari Allah, tapi insya Allah beliau tetap istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah SWT. Jadi insya Allah walaupun beliau tidak bersama-sama kita di Kota Kendari, tapi insya Allah akan terus menyertai kita. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam rangka pengembangan pondok pesantren untuk ke depan, terutama pondok pesantren yang sangat kita banggakan untuk Pak Ustaz Nur Afid. Insya Allah untuk tahap berikutnya Pak Ustaz, nanti Bapak membuat proposal anggaran bantuan
Insyaallah. Program pemerintah daerah Sulawesi Tenggara yang terkait dengan program Sultra yang beriman. Kebetulan ada 5 pilar. Sultra cerdas, bidang pendidikan, Sultra sehat, bidang kesehatan, Sultra perlu kemiskinan, membantu masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin, kemudian Sultra beriman, dan Sultra yang produktif. Jadi untuk pembangunan pesantren dan masjid insya Allah nanti karena tahun ini sudah disahkan anggarannya, kita bersabar 2021 kita bantu insya Allah, amin, dengan program Sultra. Tapi tahun ini saya secara pribadi, bukan jabatan wakil gubernur, secara pribadi Haji Lukman akan menyumbang bantuan insya Allah. Tidak usah saya sebut, saya mohon maaf Pak Ustaz, Pak Pami, saya sudah puluhan tahun sebagai pegawai negeri, tidak pernah saya menerima gaji termasuk tunjangan. Semua saya sedekahkan, infakkan ke pesantren. Takbir, Allahu Akbar. Bukan ria. Ini semata-mata tabungan akhirat kita. Hidup di dunia ini sementara. Paling usia kita kisaran 60-70 tahun. Kalau lebih itu sudah luar biasa. Artinya dari Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan yang panjang. Jadi insya Allah di Konawe, karena kampung saya di pedesaan sana ada 5 pesantren. Nanti Pak Ustaz Afif di Ngapaha konsen, insya Allah saya akan siap membantu Bapak, saya pribadi. Insya Allah di Kota Kendari ini ada 3 pesantren yang saya coba bantu tiap hari. Saya mau tiap hari Jumat. Kita ada program, ada beberapa pesantren dengan program serasi. Segantang beras impak, tapi luar biasa. Ribuan fakir miskin yang kita bagi-bagikan. Ini bagaimana untuk ada kepedulian kita sebagai umat agama, umat Islam. Semua jabatan harta akan kita tanggalkan. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, desa akan berhenti, akan selesai jabatannya. Tapi amal jariah kekal selama-lamanya, insya Allah. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Asr, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu hidup ini dalam kerugian, semua rugi dalam kehidupan kita. Kecuali orang-orang yang beriman yang selalu memperhatikan fakir miskin, memperhatikan pesantren, masjid dan sebagainya, dan beramal saleh, bersedekah. Rugilah kalau harta kita, jabatan kita manfaatkan untuk akhirat. Dan tentunya ini karena godaan-godaan iblis syaitan, pengaruh-pengaruh dunia, padahal hidup di dunia sifat sementara. Kehidupan yang kekal akhirat. Dan insya Allah kita bangga, mohon maaf Pak Ketua Yayasan Al-Azkar, Pak Ustaz Fahmi, di Sulawesi Tenggara tahun-tahun 70-an, mohon maaf sampai 80-an, tidak pernah ada masyarakat atau penduduk asli Sulawesi Tenggara yang penghafal Quran. Semua kita impor dari luar, dari Sulawesi Selatan, dari Jawa dan sebagainya. Belum ada tahun 80-an. Bayangkan, kalaupun ada cuma paling Pak Al-Mukarram, Pak Musidin. Karena memang beliau dari Bone, Sulawesi Selatan, tapi besar di Kendari. Tapi alhamdulillah sejak tahun 90-an di bawah pembinaan Pak Musidin, kemudian Pak Afif dan sebagainya, sudah mulai banyak kita punya hafiz-hafizah yang bertebaran, anak-anak daerah asli kita. Tolaki, Muna, Boton, Bombana, dan sebagainya. Bugis, Jawa yang besar lahir di Kendari. Ini menandakan karena syiar agama Islam betul kita perhatikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita selalu mengajak ke jalan yang benar dengan penuh kesabaran. Saya juga mohon maaf, 2 minggu yang lalu saya meresmikan pesantren Al-Akhirat binaan Pak dari surat kabar Sultra Rakyat. Mereka juga konsen dalam pembinaan masalah-masalah kehidupan, terutama masalah-masalah fakir dan miskin. Jadi yayasan Akhirat ini sama. Setiap hari mereka menermakan semua harta apa yang mereka dapatkan, juang tiap hari tidak akan pernah mereka kantongi. Mereka salurkan, sedekahkan kepada masyarakat miskin. Nah, mudah-mudahan pesantren
yang kita bina, yang kita megahkan, yang dipimpinan oleh Al-Mukarram Ustaz Nur ini menjadikan pancaran nur ilahi untuk kita kembangkan. Bagaimana Islam ke depan bisa betul-betul kita kembangkan sama-sama. Mohon maaf saya sampaikan di Sulawesi Tenggara ini amat sedih. Jumlah penduduknya 92% umat Islam dari 17 kabupaten dan kota. Kemudian 250 kecamatan dan 1.230 desa kelurahan. Tetapi secara jumlah kualitas 92% Islam. Tapi ya secara kualitas yang menjalankan amanah-amanah dan ibadah yang betul-betul ikhlas hanya kurang lebih 51%, bayangkan. Tidak seimbang dengan penduduk yang mayoritas Islam. Tapi mudah-mudahan yang keberadaan pesantren-pesantren kita yang sudah tersebar di Sulawesi Tenggara ini, tercatat ada di Sulawesi Tenggara ini ada kurang lebih 235% tidak salah, 235 pesantren baik yang menengah, besar dan kecil, dan tentunya di Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Tenggara yang selalu memberikan pembinaan-pembinaan. Insya Allah kita harapkan dari tahun ke tahun kualitas pengamalan penghayatan agama Islam luar biasa. Dan juga kita ada program beriman ini, kita melaksanakan program umroh dan juga memberangkatkan calon-calon untuk jemaah haji bagi mereka-mereka para imam dan guru-guru mengaji yang telah dipilih setiap tahunnya, diseleksi oleh Biduk Kesra bagian agama kepada para pengasuh pesantren, para guru-guru mengaji untuk kita berikan bantuan-bantuan untuk umroh dan menunaikan ibadah haji. Ini salah satu untuk memberikan dorongan motivasi kepada mereka-mereka dan mereka pengembangan agama Islam di masa mendatang. Bapak Ibu seluruh undangan yang saya muliakan, yang terakhir saya berikan pesan kepada seluruh hadirin yang hadir pada saat ini. Hari ini kita melaksanakan peresmian Masjid Abu Bakar Siddiq hari Sabtu tanggal 10 April 2021 bertepatan dengan 27 Syaban 1442 Hijriah. Insya Allah 3 hari lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Himbauan saya kepada seluruh jamaah, seluruh umat Islam yang hadir pada siang ini, mari kita senantiasa memperbaiki akhlakul karimah. Karena bagaimanapun juga hakikat agama adalah akhlakul karimah, bukan karena kepangkatan, bukan karena harta kita yang banyak, kemudian kekuatan dengan jabatan yang kita miliki, sehingga kita sempurna dalam kehidupan ini. Tetapi kesempurnaan kita hanya barangkali karena dinilai dari akhlakul karimah kita, iman dan takwa kita. Yang kedua, kita beramal, kita menyumbang ikhlas, bukan karena barangkali mendapatkan pujian dan sebagainya. Ikhlas, mudah-mudahan bagaimana kita membesarkan asma Allah dan pembinaan secara bersama-sama kejayaan umat Islam. Kemudian terakhir adalah uhuwah Islamiyah. Itu yang penting. Rasa persaudaraan umat Islam. Bayangkan Ibu Nulia dari Rondon, Pak Ustaz Fahmi dari Jakarta hadir bersama rombongan per 50 orang hanya untuk bersama-sama menyaksikan wisuda santri kita pada siang ini dan sekaligus peresmian Masjid Abu Bakar Siddiq. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan keikhlasan kita, dengan akhlak yang betul-betul demi Allah, karena Allah keikhlasan kita, maka Allah akan selalu memberikan barokahnya, diberikan kekuatan, kesehatan dan umpamanya. Amin. Dan tentunya sebaik-baik manusia adalah yang selalu bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum nas. Dan yang paling mulia di pandangan Allah adalah inna akramakum indal atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwa. Karena kita selalu tawadu, rendah diri. Bukan karena kita barangkali punya jabatan, harta, kekayaan, kita sombong. Kita harus jujur, rendah diri. Kemudian qanaah, merasa syukur apa yang Allah berikan. Minimal kekuatan iman dan takwa kita kepada Allah SWT untuk kita betul-betul memantapkan iman dan takwa kita. Kemudian kita selalu mampu mengendalikan diri kita, emosi kita dari goda-godaan iblis setan yang tidak diinginkan. Amin. Demikianlah sambutan dari kami, dan sekali lagi terima kasih Pak Ketua Yayasan Al-Azkar Pusat, Pak Ustaz Fahmi bersama rombongan, Ibu Nulia, donatur tetap, kemudian Syekh dari Madinah Yunan yang datang pada siang ini, juga Pak Kakanwil, Pak Ketua MUI, dan semua jamaah
yang hadir pada siang ini. Mudah-mudahan kita selalu berlomba-lomba dalam perbuatan yang terpuji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur bersama Ketua MUI, kemudian bersama penanggung jawab Askar Indonesia, bersama Kepala Kantor Wilayah Agama untuk kemudian kami undang juga Al-Ustadz Kiai Haji Zakri Napo untuk bersama-sama ke depan meresmikan Masjid Abu Bakar As-Siddiq, Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al-Askar Kendari. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan disaksikan oleh Ketua Yayasan Al-Askar Pusat, rombongan Pak Kakanwil, Ketua MUI, Ketua Pesantren Pak Nur Abid dan semua jamaah. Hari ini hari Sabtu 10 April bertepatan dengan 20 Syaban 1442 Hijriah, Masjid Abu Bakar As-Siddiq atas nama Pemerintah Republik Negara saya resmikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita menyaksikan prosesi wisuda 500 santri tahfidz, marilah bersama kita mendengar terlebih dahulu motivasi Quran oleh yang terhormat Al-Ustadz Haji Bobi Heribowo LC selaku pimpinan 400 rumah Quran di 25 negara. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala nabi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahniah buat keluarga besar Baitul Quran Al-Askar, baik dari santri, para guru, pimpinan, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Nur Al-Fiq yang saya cintai karena Allah, rombongan dari Jakarta, rombongan dari London, semua Bapak Ibu sekalian yang hadir. Saat ini saya bersama guru saya Ustadz Khalid Al-Amri. Saya bagi ceramahnya, saya 2 menit, dia 8 menit ya. Ana duluan Ustadz. Wadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Berikan peringatan dengan Al-Quran bagi mereka yang punya rasa takut akan ancamanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Surat Qaf ayat 45. Ibu bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau kasih kisah. Boleh Ustaz? Ini kisah pengalaman Al-Quran dilakukan oleh sahabat saya namanya Bayu Gautama. Tahun 2010 dia masuk ke Gaza. Ini orang pertama kali yang kata orang-orang Gaza, orang Indonesia nginjekin kaki di bumi Gaza, Palestina. Mudah-mudahan kita semuanya suatu saat bisa ke Palestina. Dalam kondisi Allah bebaskan Palestina dari penjajahan Israel, laknatullah. Saya datang sore itu Ustaz, berantakan Gaza karena hancur-hancuran perang. Rombongan dari Indonesia, orang Gaza sering dengar bahwa kaum muslimin Indonesia adalah muslimin terbesar di dunia. Orang Gaza kangen pengen lihat orang Indonesia. Mereka sering dengar tapi belum pernah lihat. Maka begitu rombongan Bayu dan para sahabat lagi jalan sore itu, orang-orang Gaza
ngeliatin mereka dengan tatapan tajam, tangan begini, kayak Ustaz Khalid begitu. Maka mungkin mereka ngira ini orang mana nih? Hitam enggak, putih enggak, tinggi enggak, pendek enggak, ganteng enggak, jelek enggak. Jangan-jangan orang enggak nih gitu. Lalu karena semua tatapannya tajam, Bayu begini ngelambai Khalid ke arah mereka yang pada ngeliatin orang-orang Gaza, mengucap salam, Assalamualaikum. Anehnya muslimin Gaza yang katanya hebat benar militansi Islamnya, enggak satupun ustaz mereka yang jawab salam. Saya bingung hingga ada manusia tegap datang ke saya, lalu kemudian orang itu ngomong gini, Are you Muslim? Emangnya lu orang Islam? Lalu kemudian, oh ngerti Bayu, pantas salamnya nggak dijawab. Sambil senyum Bayu ngomong gini, Yes I am, saya orang Islam. Show me, tunjukkan sama saya kalau kamu orang Islam. Dengan cara apa? Read Quran, kata dia. Kalau kamu Muslim, baca Quran. Oke, I will read for you. Saya akan bacakan buat kamu. Bayu turunin tasnya, dia keluarin mushaf Al-Quran. Belum lagi saya baca, Ustaz, kata orang Gaza itu, no, don't read from mushaf, read what you memorize. Ini kayak pada ngerti nih, saya ngomong bahasa Inggris, ngerti ya? Jangan baca dari mushaf, baca apa yang kamu hafal, kata dia. Karena 2 pekan gak bisa masuk perbatasan, Ustaz, kerjaan saya gak ada, saya baca Quran, saya murojaah. Lalu kemudian saya ngomong, okay, I will read surat As-Saff for you. Saya akan baca surat As-Saff. Ini insya Allah para wali santri semuanya hafal surat As-Saff. Amin. Ini nganggung-nganggungnya hafal apa kagak, Pak? Maka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, read for me, katanya. Baca. Mulai dia baca ta'awuz, baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ngapain ngeliatin HP? Udah 2 menit habis deh. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baca 3 ayat di depan orang Gaza. Waktu baca dia begini, Ustaz. Saya baca dia begini, tatapannya tajam. Lalu kemudian karena udah saya tunjukin 3 ayat, saya bilang Sadaqallahul azim, kata Bayu. Lalu kemudian ngomong gini orang Gazanya, no, please don't stop, jangan sampai situ, read till the end, baca sampai habis tuh surat. Masya Allah segitunya. Maka rahmati Allah, saya terusin baca, Ustaz, sampai ayat 14, ayat terakhir. Ketika kalimat saya ucapkan fa asbahu dhahirin, maka orang Gaza itu yang tadinya mukanya tegang, tiba-tiba dia senyum, dia buka tangannya, dia peluk saya dengan hangat, dan di telinga saya dia ngomong begini nih, welcome, you are my brother. Insyaallah, nggak nyangka orang Kendari pada ngerti nih bahasa Jawa, padahal itu ya beda di Gaza, beda di Jakarta. Muslimin Indonesia nih bukan kata siapa-siapa, riset saya. Kalau pada buka YouTube channel saya Usbob Official, jangan lupa subscribe. Doain ya, mudah-mudahan Ustadz ngalahin Atta Halilintar. Amin. Setuju nggak kira-kira? Yang setuju angkat tangan. Keluarin handphone, subscribe. Ini orang Jakarta pulang kerja, anak muda di daerah Kuningan, Rasuna Said, Jalan Rasuna Said, jam 5:30 nih, terhalit 5:30 pulang kerja.
Mereka bertiga, mereka kemudian mau naik busway di Kendari. Ada busway? Ada. Mereka naik busway jam 5:30 penuh. Mereka udah beli tiket 3.500, antrian panjang karena orang pada pulang kerja saat itu. Jam 6 kurang seperempat terdengar azan maghrib. Mereka bertiga karena udah beli tiket, Ustaz, sepakat nih. Mereka ngomong, ntar kita sholat maghribnya di halte transit aja. Maka mereka sepakat nunda-nunda panggilan Allah. Allah juga sepakat, Ustaz Walid. Allah tunda rezeki mereka. Busway banyak yang datang tapi penuh. Jadi mereka nggak keangkut-angkut. Kalau keangkut cuma 1-2 orang. Maka mulai dari 6 kurang seperempat sampai 6:30, Ustaz Walid. Sampai 6:30 udah 40 menit lebih belum sholat maghrib. Akhirnya mereka bilang, udah dah, kita kalahin aja nih, buang tiket. Bubar, mereka cari musola di gedung terdekat, Ustaz. Ini kalian harus bangga nih, santri Baitul Quran Askar Kendari. Ini masjid megah bener. Mudah-mudahan Allah kasih berkah buat Masjid Abu Bakar As-Siddiq dan semua orang yang sholat di sini. Bayangin banyak gedung-gedung mewah di Jakarta, itu musola basement kecil, sempit, sumpek, apek lagi. Udah sepi, jam 6:30 udah kagak ada orang sholat, Ustaz. Maka 3 orang ini wudu. Habis wudu masuk dan musola. 1 orang langsung iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini orang pinter, dia qomat duluan supaya nggak disuruh jadi. Nah, itu yang jawab pasti tukang qomat itu ya. Maka ikhwatul Allah, habis dia qomat, dorong-dorongan tuh bertiga, Ustaz. Antum aja jadi imam, antum kan tua. Jangan anak. Dia aja, dia kan jenggotan. Maka dorong-dorongan bertiga hingga akhirnya 1 orang kita daulat jadi imam. Begitu dia jadi imam, mungkin udah belasan tahun nggak pernah jadi imam. Beda sama murid santri Baitul Quran Askar. Kalau lulusan sini katanya mau ditaruh dimanapun juga, di dalam maupun luar negeri, insya Allah siap jadi imam. Maka ikhwatul iman rahmati Allah, dia takbir Allahu Akbar, hampir kagak kedengeran. Dia baca Al-Fatihah, suaranya nggak kedengeran. Hingga begitu, waladhdallin, pelan banget. Teman-teman yang nyaut dengan kenceng, amin. Maka dia deg-degan, nih baca surat apa? Oh, untung dulu pernah TPA, pernah hafal surat Inna Anzalna. Pada hafal kan? Hafal nggak? Kalau surat As-Saff kagak hafal, surat Inna Anzalna hafal dong? Hafal ya? Bacanya begini nih, Hafizo, benerin kalau bacanya salah. Ini orang udah belasan tahun nggak pernah jadi imam. Dia baca deg-degan, dia begini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Benar salah satu? Teman-temannya bilang til katanya. Maksudnya lailatul salah baca, lailatil katanya. Dia ulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dia bingung. Oh, tadi dibilang til, pasti yang kedua til juga menurut dia. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Teman-temannya ngomong tul katanya. Ya Allah, tadi saya bilang tul dibilang til, sekarang saya bilang til dibilang tul. Mana yang benar nih? Dia ulang. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Ustaz Khalid, ini orang bingung. Tahu kenapa? Yang ketiga bakal ketemu lagi. Jangan sampai salah. Maka dalam hati dia periksa, ini lailatul apa lailatil, lailatul apa lailatil, lailatul apa lailatil. Enggak habis akal dia sudah Khalid, dia kencengin, tapi dia gantung, Bu. Dia ngomong begini, lailat, berharap teman-temannya ngasih tahu itu tul petil. Tapi dia ngomong lailat, enggak ada yang nyaut, jahil tuh 2 orang temennya. Lailat 2 kali enggak ada yang nyaut. Lailat 3 kali enggak ada yang nyaut. Dia kesel di nangkep belakang. Woi, itu lepetil sekarang. Antum boleh ketawa, tapi ketahuilah ini kualitas muslimin Indonesia terhadap Al-Quran. Itu hikmah pertama. Hikmah keduanya, kaum muslimin, jangan pernah khawatir ada hoax tentang Al-Quran palsu.
yang katanya banyak surat-surat ditambah. Jangankan surat, satu kalimat berubah aja, seluruh muslimin bakal tahu itu. Jangankan satu kalimat, satu kata dihapus dari Al-Quran, kita bakal tahu bareng-bareng. Jangankan satu kata, huruf berubah. Jangankan huruf, harokat berubah. Tul jadi til, seperti surah Inna Anzalna. Atau antum perhatikan hal yang sama dalam surah Al-Fitar. Ustaz mau baca nih, perhatikan kata yaum. Sambil antum mikir, habis ini ceramah apa? Ini anda mau closing nih. Perhatikan kata yaum di ayat 17, 18, 19 surah Al-Fitar. Allah sebut 4 kali kata yaum. Wa ma adraka ma yaumuddin. 1. Thumma ma adraka ma yaumuddin. 2. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. 3. Yauma wal amru yauma idzil lillah. Dalam 3 ayat kata yaum Allah sebut 4 kali. Kali pertama, kedua Allah kasih doma marfu. Kali 3 dan 4 Allah kasih fathah mansub. Maka ikhwatalillah rahmati Allah, dahsyatnya Al-Quran, berubah huruf, berubah sukun, berubah fathah, kasrah, harokat, artinya berubah makna. Siapa yang jaga? Yang jaga adalah santri-santri Baitul Quran Al-Askar insyaallah. Dan semoga Allah berkahi Baitul Quran Al-Askar, para guru-gurunya, para pimpinannya, para santrinya, walinya, muassisnya, dan semua orang yang hadir pada saat hari ini. Dah, antum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin bibabi rahmatillah adada ma fil millah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah adada khalqik wa ridaka nafsik wa zinata arsik wa midada kalimatik. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa sifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi ahlil jannah yusiru bi amalihi ahlil jannah, wa man kana fi ahlin nar yusiru bi amalihi ahlin nar. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang saya hormati di tempat ini, Bapak Wakil Gubernur, Bapak udah pulang. Alhamdulillah. Ini aja nih yang antum sebut nih. Yang ada aja. Enggak ada lagi. Waktunya juga tadi saya dikasih. Antum baru opening udah ngelucu. Yang ada Ibu Juleha. Insya Allah ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya diberikan waktu tadi 8 menit tapi sudah diambil 6, jadi tinggal 2. Yang 2 ini saya akan manfaatkan insya Allah. Bu, ada satu kejadian yang terjadi di wilayah Jati Asi, Kota Bekasi. Ada seorang ayah ketika saya ceramah, rupanya dia tertegun dengan ceramah saya. Akhirnya dia pulang ke rumah. Dia ini sama sekali jangankan Al-Quran seperti anak santri-santri tadi, huruf alif saja dia nggak tahu. Cuman pernah ada orang ngomong kalau alif itu seperti pohon kelapa, itu saja yang dia paham. Alhamdulillah karena saya ceramahkan kondisi itu, beliau ini usianya 65 tahun. Kebetulan orangnya nggak ada di sini, jadi saya sampaikan namanya, Bapak Suryadi. Pekerjaan biasanya adalah pedagang ayam potong. Beliau di tetangga saya. Setelah itu dia habis mendengar, saya katakan bahwa Al-Quran itu nanti ditanyakan oleh Allah. Allah bertanya lewat malaikat mungkar wa nakir ketika manusia dibaringkan summa amal tahu fa akbar. Masuk kita ke dalam kubur,
itu langsung pertanyaan man rabbuka, mungkin kita ibu-ibu bisa jawab. Wa man nabiyuka, mungkin saya yakin ibu bisa jawab. Ketika dia tanya wa man imamuka, siapa mau ngomong apa Bu? Mau ngomong apa Pak kita? Kalau kita Quran saja nggak tahu mau bilang imam kita Quran. Kira-kira apa dikatakan oleh? Ini pasti orang tersebut bakal dapat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadinya itu dia pulang ke rumahnya, dia pergi ke pasar, dia beli buku Iqra, harganya saya tahu waktu itu Rp6.000. Kalau di pasar Jati Asih 6.000, kalau di pasar Pondok Gede 5,5. Kalau ente jauhan sedikit ke Kota Bekasi 5.000. Tinggal pilih mana yang mau. Apa yang terjadi, dia datang ke musola Saadatul Darain, kebetulan saya yang bina di tempat itu. Dia bawa itu Iqra 1 Bu. Pak, Iqra 1 dia bawa. Dia belajar ba'da sholat maghrib, bainal maghrib wal isya. Dia belajar Iqra dari mulai 1 huruf alif ba. Setelah itu dia pulang ke rumah. Ada kejadian yang sangat aneh yang dia istrinya yang cerita sama saya. Apa yang terjadi yang aneh? Ketika satu waktu sang istri tengah malam, jam 1 malam biasa mungkin dia tidur, ketika itu 1:30 dia merasa suaminya nggak ada di tempat tidur. Setelah dia lihat suaminya tidak ada di tempat tidur, dia coba cari di kamar mandi. Jangan-jangan karena sudah usianya 65 tahun, jangan takut jatuh di kamar mandi. Dia cari ke kamar mandi terbuka pintunya. Dia cari ke ruang belakang, di dekat dapur juga nggak ada di dapur. Ternyata sang suami lagi asik di depan, di ruang tamu, di sofanya, dia sedang duduk membaca Iqra 1 alifan jam 1:30 malam. Kira-kira pandangan Allah. Ketika itu sang istri bercerita kepada istri saya, dia sampaikan sampai menangis meneteskan air mata. Begitu inginnya dia untuk bisa membaca Al-Quran, sampai begitu hebatnya dia berusaha untuk bisa membaca Al-Quran. Di tengah malam dia bangun gak bisa tidur karena dia takut ketika nanti di alam kubur ada pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir, man imamuka. Ibu, Pak, saya mungkin sedikit saya sampaikan tapi ini nasihat. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya modal, jangan takut, jangan pernah kita merasa berani, harus kita takut. Karena dengan berani kita bahwa kita menganggap kita akan selamat di dalam kubur, tidak ada harapan. Kecuali kita punya anak yang tahfiz Quran 1 orang. Insya Allah biar apapun kita punya keadaan, insya Allah dia akan tarik kita. Kalau seandainya kita jauh dari yang namanya surga, diselamatkan untuk masuk yadkhulunal jannah bighairi hisab. Itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah motivasi Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Bobby Heribawa LC selaku pimpinan 400 rumah Quran di 25 negara. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita melangkah ke acara inti kita pada siang hari ini, yaitu prosesi wisuda 500 santri tahfidz Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Askar Kendari.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya prosesi wisudawan 500 santri tahfidz Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran Al-Askar Kendari, maka berakhir pula rangkaian acara kita pada siang hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.